Baik, kembali lagi di sini bersama saya Yoganan Ardika. Saat ini kita akan belajar tentang nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Intinya tujuan kita di sini kita mau mencari tahu nilainya. Oke, nilai di berbagai kuadran. Nilainya ini terkait nanti bisa tandanya bisa positif, memiliki tanda positif atau negatif. Oke. Ya. Jadi misalnya di kuadran 1 nilai C-nya misalnya positif. Di kuadran 3 nilai tan-nya positif atau negatif. Nah, seperti itu yang akan kita pelajari. Nilainya positif atau negatif. Itu ya tujuan kita. Oke, kalau begitu kita langsung lanjut aja ke slide berikutnya ya. Baik, pada slide berikutnya ini saya akan berikan tentang rangkuman materi pada video sebelumnya ya. Bisa dilihat di channel YouTube-nya, video sebelumnya itu tentang pengertian kuadran di sistem koordinat kuadran 1, kuadran 2, 3, 4 itu seperti apa. Itu berdasarkan besar sudutnya ini ya. Jadi ketika antara 0 sampai 90 derajat berarti dia di kuadran 1. Contohnya seperti ini. Oke. Contohnya seperti ini. Dan bisa kalian ingat-ingat ya, besar sudut itu dimulai dari 0 derajat awal mulanya pertama kali. Ketika arahnya positif berarti dia seberlawanan arah jarum jam. Ini panahnya ke sana, dari 0 derajat sampai ke sini itu besarnya itu sudutnya itu di kuadran 1. Kenapa? Ini kira-kira 45 derajat ya, karena 45 derajat itu berada antara 0 derajat sampai 90 derajat. Oke, berarti dia sudut di kuadran 1. Saya kasih contoh lagi yang lain. Oke, ini ya. Nah, misalnya ini. Oke, di sini besar sudutnya dari 0 derajat misal sampai sini. Ini yang ada di satu titik pusat ya. Oke, nah ketika besar sudutnya seperti ini, dia kan ini 90 lebih 180 lebih dari 180 kurang dari 270. Jadi contoh yang hijau ini dia berarti berada di kuadran 3 karena besar sudutnya antara 180 derajat sampai 270 derajat. Seperti itu ya kemarin. Dan jangan lupa juga dari video kemarin mungkin ada beberapa yang kurang paham tentang arah sudut itu. Dia akan positif jika berlawanan arah jarum jam. Oke, berarti negatif jika searah jarum jam. Itu. Oke. Jadi misal saya buat lagi sudut yang warna biru ya. Misal di sini. Berarti dia warna biru ini dia di kuadran 3. Kesini dia di kuadran 3 positif. Berarti dia di kuadran 3. Berarti kalau negatifnya ini kan 90 lebih ya. Berarti kalau negatifnya arahnya berlawanan. Oke. Nah, di sini sama kayak yang hijau ini tapi arahnya berlawanan dari sini. Nah, dia bernilai negatif. Misal ini min alfa, misal ini alfa, berarti ini min alfa. Itu ya, yang hijau ini. Ini kalau dari arah sini dari 0 ke bawah, artinya dia searah jarum jam, berarti dia minus alfa. Itu ya. Itu beberapa yang masih perlu diingatkan lagi dari materi sebelumnya. Ini ada yang kurang paham, bisa kalian tanyakan, bisa lewat komentar atau bisa hubungi saya ya.
Oke, kita akan lanjut untuk materi hari ini tentang nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Nilainya positif atau negatif. Oke, akan kita lanjutkan. Baik, kita masuk ke materi video kali ini ya. Video kali ini, nah yang perlu kalian ketahui juga, sumbu X positif itu kan di sini ya. Ini X positif. Terus X negatif, berarti ini misalnya ini X positifnya, berarti di sini X negatif. Kalau ke atas itu berarti Y yang positif, bawah yang Y negatif itu ya. Kali ini kita akan belajar tentang nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Saat ini kita akan pelajari untuk yang di kuadran 1 dulu, oke. Di sini saya buat garis bantu ya, menggunakan lingkaran. Oke, jadi nanti kaitannya ada jari-jarinya. Itu misalnya sudutnya ini dari 0 derajat sampai ke di kuadran 1 misalnya di sini. Di sini ya. Oke. Dari situ kita bisa perhatikan di sini. Dia di sini akan terbentuk sebuah segitiga. Kita lihat segitiga yang terbentuk dengan sumbu X. Sumbu X itu yang di bawah. Oke. Berarti bisa kita tarik dari sini ke sini ke sumbu X. Tuh ya. Ini segitiganya ini. Sudutnya kan berarti ini. Oke. Nah, ini sudut di kuadran pertama ya. Oke, sudut di kuadran pertama bisa kita lihat. Berarti kalau di kuadran pertama nilai X-nya positif. Ini ya. Nilai Y-nya juga positif. Nah, ini panjangnya ini tuh panjang apa? Ini kan sama aja dari sini. Ini kan dari sumbu Y-nya ya. Berarti ini sumbu Y. Y-nya gimana? Positif. Sementara yang ini itu di sumbu X-nya, berarti ini sebagai X-nya. Dan positif juga. Oke, ini perhatikan segitiga ini ya. Bisa kita pakai ini sudut theta. Oke. Nah, di sini kita sebut sebagai R. Kenapa? Karena di sini tadi saya pakai bantu lingkaran ya, dan ini sebagai jari-jarinya. Ini saya sebut R. Posisi di kuadran 1 kita perhatikan nilai X-nya itu positif, nilai Y-nya positif, R-nya selalu positif ya, kalau R selalu positif di sini. Oke, ini contoh perbandingan trigonometri di kuadran 1. Bisa kita lihat. Nilai sin perbandingan trigonometrinya, sin theta. Sin demi. Kita lihat depannya Y, miringnya R. Y per R. Dia positif per positif. Positif dibagi positif, nilainya positif. Oke, selanjutnya cos theta, cosami. Sampingnya X, miringnya R. X per R. Positif juga, berarti nilainya juga positif. Sin cos tan. Oke, tan desa. Sambil diingat-ingat ya. Depannya Y, sampingnya X. Nilainya juga positif juga. Oke, terus selanjutnya kosekan kebalikan dari sin. Ingat closed persen. Kosek itu 1/sin. Oke, kebalikannya berarti mide. Berarti R per Y. Sama ya, karena kebalikan dari sin, sinnya sendiri positif, berarti kosekannya juga positif. Tuh.
Oke, di kuadran 1 ternyata kita dapatkan semuanya positif ya. Karena nilai X, sorry ada yang salah, misal. Karena nilai X, Y, R semuanya positif. Oke, ini R per X. Ini juga positif, second terakhir kotan. Kotannya berarti sa per D. Sampingnya X, depannya Y. Dia juga bernilai positif. Oke, kita sudah selesai di sini. Kita dapatkan nilai perbandingan trigonometri di kuadran 1 semuanya positif itu ya. Oke, kita akan lanjutkan langsung ketika di kuadran 2 gimana, seperti apa. Oke, kita lanjut di kuadran kedua. Oke, baik. Di sini untuk yang kuadran kedua ya, yang B di kuadran 2 hampir sama tadi, tapi kita sekarang kan buat yang di kuadran 2. Oke. Kuadran 2 misalnya di sini. Nah. Oke, kuadran 2 di situ. Misal berarti kita dapatkan sudutnya ini. Kita misal sebut alfa, sudut alfa di sini ya. Enggak masalah, ini cuma sebutan aja. Jadi theta, alfa, gamma itu hanya nama-nama sudut aja yang sering dipakai. Nah, ini di kuadran kedua ya, antara 90 sampai 180 derajat, saya misalkan di sini alfa. Nah, kita perhatikan di sini segitiga yang terbentuk dari garis sudut di kuadran 2 ini dengan sumbu X. Jadi bisa saya tarik dari garis ini ke bawah. Oke, itu ya. Nah, bisa kita lihat di sini sudutnya ini ya. Ternyata di sini kita akan dapatkan sudut lain lagi. Di sini sudut, misalnya kita sebut theta. Nah, ternyata sudut segitiga yang terbentuk itu di dalamnya ada sudut theta, kita beri nama theta. Oke, tapi fokusnya ini tetap di kuadran 2 karena dia sudutnya pakai sudut alfa tadi. Tetapi terbentuk segitiganya itu terhadap sumbu X-nya seperti ini ya. Dan kita beri nama theta. Seperti itu. Nah, kita perhatikan dulu. Dari segitiga yang terbentuk ini, kita perhatikan ini kan sama dengan panjang Y-nya ya, sumbu Y kan. Berarti di sini Y-nya itu positif ya tadi ya, di sini positif. Berarti Y-nya positif, X-nya di sebelah kiri dia negatif. Hati-hati ini, X-nya tandanya negatif. Itu, oke. Nanti di sini tetap kita akan fokusnya ke sudut theta. Oke, sudut theta. Kenapa? Nanti kan kita jelasnya itu akan kita pelajari di materi selanjutnya di sudut berelasi. Ya, sudut relasi. Jadi gampangannya kita dapatkan dari sini alfa itu sama dengan pakai materi sebelumnya ya. 1/2 lingkaran itu kan pi. Pi dikurangi theta ya. Oke, pi dikurangi theta. Berarti kan ketemu alfa. Atau bisa saya tulis pi itu 180 derajat. Nah, kenapa nanti kita sama aja mau mencari nilai perbandingan sudut di kuadran 2 atau alfa ini, sama aja kita mencari nilai perbandingan trigonometrinya dengan sudut theta. Karena dalam posisi seperti ini, nanti akan kita dapatkan sin alfa itu sama dengan sin theta. Oke. Nih, kenapa? Loh, kok yang dijadikan fokus theta? Karena sin alfa sama dengan sin theta. Ini materi apa? Ini materi sudut berelasi. Oke. Nanti akan kita pelajari selanjutnya.
di materi selanjutnya. Sekarang kita cek dulu. Oh ya, di sini tadi berarti ada satu lagi di sini R-nya ya, jari-jari. Dia selalu positif. Oke, langsung saja kita cari sin tetanya. Sin demi depan per miring Y per R. Positif per positif. Didapat nilainya positif. Selanjutnya cos theta, cosami, sampingnya X, miringnya R. Hati-hati X-nya bernilai negatif, R-nya positif, berarti dia bernilai negatif. Terus selanjutnya tan desa, depannya Y, sampingnya X, Y per X. Y-nya positif, X-nya negatif. Nilainya negatif. Sin cos tan kosekan. Kosekan berarti kebalikannya sin, berarti R per Y. Positif semua ya ini ya. Langsung saja. Terus kemudian sekan, kebalikannya cos, R per X. Positif, negatif. Berarti nilainya negatif. Terakhir kotan. Kotan kebalikannya tan, X per Y. Min per plus. Berarti nilainya negatif. Oke, dari kuadran 2 ini kita dapatkan apa? Bisa kita perhatikan yang positif itu apa? Di kuadran 2 yang positif itu nilai sin dan nilai kosekan, kebalikannya ya. Kebalikannya sin kosekan. Oke, di situ di kuadran 2 kita dapatkan yang positif itu sin sama kebalikannya kosekan. Yang lainnya negatif nilainya. Oke. Kita langsung lanjutkan untuk yang di kuadran ketiga. Oke, selanjutnya untuk yang di kuadran ketiga. Oke, ini sudah saya gambarkan ya, di sudut di kuadran 3. Ini. Nah, ini misalnya dia besarnya pas sama kayak tadi ya, alfa. Kita pakai alfa. Nah, mari kita perhatikan. Dari sudut yang terbentuk ini, ternyata dia ada segitiga yang terbentuk terhadap sumbu X ya, ini. Kita perhatikan nilai X-nya. X-nya kan ini. X-nya di sini, Y-nya ya. Y-nya negatif. X-nya negatif. Oke, padahal ini tadi panjang X-nya ya. Ini kan X, sumbu X. Sama dengan ini. Ini berarti X-nya dia negatif. Y-nya di sini ya. Y-nya itu negatif juga. Oke, Y-nya nilainya negatif. Dan di sini masih sama panjangnya R, jari-jari. Oke. Nanti di sini kita akan gunakan sudut yang di dalam segitiga aja. Sama, ini misalnya theta. Nanti kita fokusnya ke theta juga. Kenapa? Nah, kembali lagi sama penjelasannya. Alfa itu bisa ditulis dari pi plus theta. Oke. 180 plus theta kan. Pi sampai setengah lingkaran tambah lagi, lurus tambahin lagi ke theta. Nah, itu jadi alfa di kuadran 3. Nah, ini di sini tuh nanti akan sama. Tan alfa itu akan sama dengan tan theta. Nah, sama penjelasannya nanti dijelaskan lebih dalam lagi di sudut berelasi ya. Kita fokuskan nilai perbandingan dulu. Oke, dari segitiga di kuadran 3 yang terbentuk, kita lihat, kita cari juga satu-satu. Sin tetanya gimana? Sin theta, sin demi depan per miring. Sin demi depan per miring, di situ berarti Y per X. Depan per miring. Oh, sorry. Miringnya tetap ya, sama ya. Ini X-nya di sini, sorry. Ini juga X sih sebenarnya.
Oke, saya hapus saja nanti tidak bingung. Oke, jadi X-nya di sini ya, sin demi depan miringnya R. Y-nya minus, R-nya kalau R selalu positif ya. Berarti dia nilainya negatif. Kemudian kosami samping X miring R. X per R. X-nya negatif, R-nya positif. Nilainya negatif. Oke. Sin cos tan. Tan desa depannya Y, desa sampingnya X. Y-nya min, X-nya min. Nilainya apa jadinya? Min per min positif. Oke. Sin cos tan, kosekan sama ini kebalikannya sin. R per Y positif per min. Min juga. Kemudian sekan kebalikannya R per X. R-nya positif, X-nya negatif. Nilainya negatif juga. Kotan, nah tan tadi kan nilainya positif. Harusnya kotan juga positif. Negatif dibagi negatif jadi positif. Oke ya. Oke, kita perhatikan di kuadran 3 ini. Nilainya yang positif adalah di nilai perbandingan trigonometri tan. Tan dan kebalikannya kotan. Oke. Nah, yang terakhir di sini perbandingan trigonometri di kuadran keempat. Ya, sudah saya gambarkan tadi. Dia sudutnya muternya hampir ya di kuadran 4. Ya. Nih, misal dia alfa. Oke. Nah, ini kita perhatikan sudut segitiga yang terbentuk ya terhadap sumbu X lagi tadi. Di sini siku-siku. Nah, kita perhatikan nilai X-nya di sini yang positif. Tapi di sini nilai Y-nya negatif. Itu di kuadran 4. Y-nya yang ke bawah kan yang negatif. Berarti di sini Y-nya min. Tapi X-nya positif. Kalau R-nya tetap ya sama ya, dia selalu positif. Tuh. Nah, di sini juga kita fokusnya ke sudut ini yang di dalam segitiga. Alasannya sama juga. Tapi di sini agak berbeda. Kita pakai 360, satu lingkaran penuh dikurangi theta. Jadi 2pi kurangi theta. Atau 360 ya. Nah, di sini alasannya juga sama, tapi di sini nanti akan yang sama itu dari cos-nya. Cos alfa itu akan sama dengan cos theta. Karena di sini pakai 180 yang tadi, yang khusus kuadran 4 kita pakai 360. Nah, ini akan sama. Cos alfa itu sama aja nyari cos theta. Ini nilainya akan sama, oke? Nah, kembali lagi kita akan fokus ke perbandingan trigonometrinya. Oke, yang pertama sin theta. Sin, perhatikan sinnya ini, sin theta-nya ini demi depannya Y, miringnya R. Y per R. Y-nya negatif, R-nya positif. Berarti nilainya negatif. Cos-nya kosami sampingnya X, miringnya R. X-nya positif, R-nya positif. Positif juga. Tan desa depannya Y, sampingnya X. Y-nya negatif, X-nya positif. Nilainya negatif. Kemudian kosekan theta, kebalikannya sin. R per Y. Lihat aja di atasnya ini ya. R per Y jadi plus per min. Sama dengan min. Sekan
Sekan kebalikannya cos R per X. Plus per plus sama dengan nilainya positif plus. Dan yang terakhir kotan. Balikannya tan ya, X per Y. X nya positif, Y nya negatif. Berarti nilainya negatif. Oke, kita perhatikan di kuadran keempat yang positif apanya? Positif. Jadi yang positif nilai cos. Dan kebalikannya cos sekan ya. Tuh. Oke. Tadi kita sudah pelajari di kuadran 1. Itu tadi yang positif semuanya positif. Kuadran 2 yang positif sin sama kebalikannya kosekan. Kuadran 3 yang positif tan. Kuadran 4 yang positif cos dan kebalikannya sekan. Itu ya. Itu yang kita pelajari. Silahkan nanti akan saya lanjutkan di video selanjutnya, bisa diikuti untuk rangkuman dan latihan soalnya. Oke. Selamat belajar ya. Semangat untuk memahami, yakin pasti bisa. Oke, sekian dulu.